Jadi saya bilang, mengapa Yai NU rata-rata itu ngaco? Betulkah saya ngajak perang, saudara? Saya justru lagi ngomong kalau orang Kristen perang, bukan ngajak perang. Konyol ya orang-orang Islam itu tadi ya. Kalian aniaya kita nggak ngelawan, diem aja, saudara. Coba kalau orang Kristen ngelawan kayak di Poso, kayak di Ambon, selesai kalian semua Indonesia. Taruhan berani ketokan kepala saya, saudara. Belum tentu kalian menang walaupun orang jumlahnya cuma 30 juta sekalipun ya. Kalian perang hari ini di Indonesia, Kristen lawan Islam, belum tentu kalian orang Islam menang. Adanya Indonesia bubar, saudara. Percaya nggak? Taruhan kepala saya, saudara. Dan tidak main-main saya. Buktinya apa? Buktinya di Ambon sama di Poso. Apakah Islam menang? Ya, di Poso, di Ambon, apakah Islam menang? Enggak, saudara. Padahal kan jumlah orang Islam di Indonesia lebih banyak, saudara. Buktinya apa? Indonesia kan 400 tahun kalian ditaklukkan oleh Belanda, padahal jumlahnya Belanda lebih sedikit. Tidak akan menang. Buktinya seluruh negara Arab di dunia ini hari ini di bawah kakinya orang-orang kafir, saudara. Nabi ke-26 viral lagi, nantang perang katanya. Kenapa? Karena tolol ya, karena orang Islam di perang. Ya, itu tadi yang lihat sapi aja bisa ngaceng, saudara. Karena orang Islam ini yang dilihat apa, yang didengar apa, yang dilihat apa, yang didengar apa, nanti dia persepsinya bisa lain. Sapi putih langsung ngaceng. Itu ada di Alkitab ya. Ya, kamu akan melihat tapi nggak tanggap, mendengar tapi nggak mengerti. Karena hatinya dibikin kebal. Itu kan orang-orang Islam kan? Dalam Yesaya dan perkataannya Yesus juga. Kamu mengerti tapi nggak tanggap. Ya, Yesaya 29 kan? Pada orang yang buta huruf, bacalah. Ikro, aku tidak bisa membaca, katanya. Sampai dicekek, sampai dicekek. Ikro, aku tidak bisa membaca. Ya kan? Belajar segala ilmu. Nah, kemarin viral ya, saya dikirimin dari Surabaya, Jawa Timur, dikirimin sama salah satu sahabat saya dulu ya. Nah, sahabat saya tak kirim, apa namanya, sebentar, saya tunjukkan ini saudara ya, mungkin Anda sudah lihat apa belum ya. Nanti nggak saya putar karena itu ada di YouTube atau di mana, deh saya kagak ngerti ya. Tadinya ada di Facebook ini ya, Facebook saya mana ini? Oh, di Facebook. Nah, ini saudara ya. Ini lagi viral saudara ya. Kelihatan nggak itu saudara? Viral video provokatif, ajak perang beredar, saudara. Sebenarnya di YouTube apa di mana sih? Tapi saya khawatir ini, saudara. Viral lagi ya di JTV Banyuwangi ya. Jadi ketua NU Jombang ngamuk-ngamuk saudara ya. Saya bilang, mengapa Kiai NU rata-rata IQ-nya jongkok? Ya saudara ya, saya bilang begitu ya. Ya tunjukkan, nah ini ya saya saudara ya. Gimana cara menghentikannya? Ada pokoknya itu ya. Nah itu ya. Nah itu ya. Nah, saya bilang, mengapa Kiai NU rata-rata IQ-nya jongkok? Betulkah saya ngajak perang saudara? Saya justru lagi ngomong kalau orang Kristen perang, bukan ngajak perang. Konyol ya orang-orang Islam itu tadi ya. Ya itulah, karena bisa ngarap top gitu. Coba Anda lihat ya orang-orang Yahudi ini. Mereka rata-rata bisa bahasa Inggris. Office boy saja bisa bahasa Inggris. Ya orang-orang Yahudi ini, ngeri gitu orang-orang Yahudi ini ya. Semua orang pinter ya. Rata-rata mereka bisa 3 bahasa. Ya, rata-rata termasuk bahasa Arab. Ya, orang-orang Yahudi itu rata-rata bisa 3 bahasa sudah, termasuk bahasa Arab itu sendiri. Orang yang di Israel ini ya, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Kalau mereka pernah tinggal di Eropa,
ya mereka pasti bisa salah satu bahasa di Eropa, bahasa Jerman, ya ada bahasa apa ya, bingung saudara. Ya. Sebenarnya cerita ini saya lagi cerita apa sih saudara? Lagi cerita ini saudara ya. Tolong ya, memang orang-orang ini tolong, orang-orang Islam ini, saudara ya. Ini loh saudara videonya. Sabarnya orang Kristen di Indonesia. Orang Kristen sabar, saudara. Kalian aniaya, kita nggak ngelawan, diem aja, saudara. Coba kalau orang Kristen ngelawan kayak di Poso, kayak di Ambon. Selesai kalian semua Indonesia. Taruhan berani ketokan kepala saya, saudara. Belum tentu kalian menang, walaupun orang jumlahnya cuma 30 juta sekalipun ya. Kalian perang hari ini di Indonesia, Kristen lawan Islam, belum tentu kalian orang Islam menang. Adanya Indonesia bubar, saudara. Percaya nggak? Taruhan kepala saya, saudara. Dan tidak main-main saya. Buktinya apa? Buktinya di Ambon sama di Poso. Apakah Islam menang? Ya, di Poso, di Ambon, apakah Islam menang? Enggak, saudara. Padahal kan jumlah orang Islam di Indonesia lebih banyak, saudara. Buktinya apa? Indonesia kan 400 tahun kalian ditaklukkan oleh Belanda. Padahal jumlahnya Belanda lebih sedikit. Tidak akan menang. Buktinya seluruh negara Arab di dunia ini hari ini di bawah kakinya orang-orang kafir, saudara. Orang Kristen sabar, saudara. Kalian aniaya, kita nggak ngelawan, diem aja, saudara. Coba Wah, suram kali saudara ya. Yang nonton 794.000 tuh udah. Kecil orang Islamnya. Ini saudara ya. Kan fakta yang saya ngomongkan fakta. Apa tantang perang? Ya, orang compong memang dasar pikirannya harus darah orang Islam ini saudara ya. Kurang Kristennya juga ketakutan ya saudara ya. Kurang Kristennya ketakutan. Itu tadi ya. Mengapa Indonesia kere? Karena banyak orang Islamnya. Mengapa orang Indonesia tolol? Karena banyak orang Islamnya. Mengapa orang Islam tolol? Karena Nabi aja tolol. Ini kan Nabi aja buta huruf. Supaya jelas. Ya, supaya bisa di-cut. Mengapa Indonesia kere? Karena banyak orang Islamnya. Mengapa orang Islam itu bodoh? Karena nabinya juga bodoh, saudara. Buta huruf. Gagal literal. Nggak sekolah. Orang Islam itu asal alhamdulillah, jadi ustad. Jadi kiai. Asal bisa jadi habaib. Asal tamang-tamang Arab dikit, atau anak babung atau apa, saudara ya. Babu yang diperkosa sama Arab-Arab itu, jadi habaib, saudara. Ya kan? Nggak heran makanya Indonesia kehilangan generasinya. Lihat ya, di tahun 50-an, tahun 70-an. Banyak orang pinter di Indonesia, saudara. Begitu sudah generasi tahun 2000 ke sini, saudara. Tolol Indonesia kehilangan satu generasi, saudara. Generasi orang tolol. Jadi generasi yang dibawa anak yang dibawa saya ini, ya jadi generasi tolol semua. Jadi generasi anak-anak kita, saudara, ya, yang seumuran dengan generasi anak-anak kita. Untung anak saya pergi ke Belanda, sekolah di Belanda, jadi pintar, saudara ya. Loh, bayangin anak-anak sekarang, tolol ya, saudara ya. Nah, itu, saudara ya, nggak pinter-pinter, saya juga kagak ngerti. Hari ini kita belajar, saudara ya. Kita belajar. Topiknya apa? Topiknya adalah ya Nabi ke-26 viral lagi.
nantang perang katanya. Kenapa? Karena tolol ya, karena orang Islam ini tolol, gagal literasi. Ya, itu tadi yang lihat sapi aja bisa ngaceng, saudara. Karena orang Islam ini yang dilihat apa, yang didengar apa, yang dilihat apa, yang didengar apa, nanti dia persepsinya bisa lain. Sapi putih langsung ngaceng. Itu ada di Alkitab ya. Ya, kamu akan melihat tapi nggak tanggap, mendengar tapi nggak mengerti. Karena hatinya dibikin bebal. Itu kan orang-orang Islam kan? Dalam Yesaya dan perkataannya Yesus juga. Kamu mengerti tapi nggak tanggap. Ya, Yesaya 29 kan? Kepada orang yang buta huruf, bacalah. Ikro, aku tidak bisa membaca, katanya. Sampai dicekek, sampai dicekek. Ikro, aku tidak bisa membaca. Ya kan? Pada bangsa yang bebal, yang hatinya tegak tengkuk, yang hatinya tuh gablek, bebal, bodoh. Ya Yesus juga berkata, saudara, apa saudara? Kamu akan melihat tapi tidak tanggap. Kamu mendengar tapi tidak. Lihat sapi putih ngaceng, saudara. Lihat orang ngomong apa, bilangnya mau numpahkan darah. Itu compong ya. Baca, ngelihat apa, pikirannya kemana. Dengar apa, pikirannya bisa kemana-mana. Ya kan? Kayak si kain nama tadi ya. Katanya orang Kristen Avodasara. Nggak taunya menurut Rabi Yahudi sendiri, bahwa orang Islam juga Avodasara. Bingung. Padahal menurut si Nabi Muhammad, malah orang Kristen lebih dekat sama orang Islam. Malah orang Yahudi dipakai sama Muhammad. Ya. Karena kagak ngerti ya. Terus orang-orang Islam ini, si kain nama CS bilang katanya Yesus kawin. Nah, dalam Al-Quran, Yesusnya nggak kawin. Jadi dia lebih percaya sama sumber itu daripada yang di Al-Quran. Bingung nih orang-orang Islam, pokoknya cawel sana cawel kayak orang tenggelam, saudara. Mana yang bisa diambil sama dia. Busalam, berbundur sama, pokoknya asal orang tenggelam kan gitu, apa aja cawel, saudara ya. Orang Islam itu begitu ya, dia tidak bisa lihat kebenaran. Beda dengan Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 7, ya. Orang yang memberitakan kebenaran dengan cara yang tidak benar, ayat 8-nya bilang apa? Harus dihukum, saudara. Nah, saudara Islam. Tololnya nggak tolongan, ya kan? Nah itu tadi ya, saudara ya. Nanti hari Minggu kita belajar Avodasara ya, saudara ya. Wah, saya seneng tadi ya dapat wangsit tadi dari Rabi Yahudi itu. Wangsit, saudara. Apalagi, saudara, mau cerita apa lagi? Saya tolong yang saya lihat itu yang di chat ini ya. Ngajak perang, Pak Paul ajarkan memberi. Betul, saya ngajari memberi kok ngajak perang kok. Ya, benar ya. Anjas ya, siapa tadi ngomong galaksi, ya saya tidak pernah ngajak perang, saya ngajak, nggak boleh ya. Kemarin dulu ada siapa itu yang, tapi dulu apa siapa ya, Saud, apa itu yang anak bangsa itu ya, saya marahi saudara ya, ngajak perang. Loh. Tapi memang orang Islam itu, kalau orang ya saudara, orang Indonesia ini, ya karena Islam ya, kalau sudah pikirannya, dia masukannya apapun, dia sudah ada framing di kepalanya dia, sehingga kamu input apapun saudara, kamu dia dengarnya atau mengertinya ya yang dia mengerti itu, kamu kasih mengerti nggak ngerti, makanya kudu didobrak. Itu yang Paulus bilang ya, aku meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dobrak framing itu, ya framing itu didobrak. Balik lagi ya, kena kain nama. Jadi kita ngelaporin kain nama bukan karena takut. Kita lebih banyak yang dibaptis di sini daripada orang-orang ya, seluruh jumlah orang Kristen yang jadi Islam ya masih kalah jumlahnya dengan orang Islam yang dibaptis di YouTube saya. Serius, coba hitung aja kalau Anda percaya. Kita itu udah berapa puluh aja tuh kita baptis tiap bulan. Ya. Nah, mereka rata-rata bertobat karena nonton YouTube saya, saudara. Nggak main-main, saudara ya. Pak Santi Amar itu baptis juga, itu Pak Santi Amar. Pak Santi Amar juga ikut baptis, saudara ya. Kenapa bukan saya sendiri? Ngapain? Rasul Paulus saja baptis paling cuma 3-4 orang kok. Ya kan? Harus delegasi, itu namanya sistem leadership. Ya kan? Semua saya kerjakan mati berdiri, saudara. Nggak ada. Kita semua harus belajar, bekerja sama, terikat satu sama lain.
ya Pak Santi Amar dia ahli dalam lobby, Pak Santi Amar bisa, Pak Santi Amar kerjain, kenapa harus saya, ya kan? Ada Bu Linda yang berani mendobrak ya, kita yayasan kami nggak jadi, dobrak sama Bu Linda dua-duanya tembus semua, saudara ya. Ya kan, ada Bu Lisnora, ya, ada Pak Yarman, ada Pak Supriyadi, ya kan, masing-masing ada tugasnya, ya. Semua kerjaan goblok, kadang-kadang orang ya, orang tolol ya, semua mau dikerjain sendiri itu orang tolol. Kalau kita ini apa, saudara? Kalau kita bisa bagi tugas, ya lebih cepat kayak kita, mengapa kita organisasi kita, ya apa namanya, jaringan kita makin luas, makin luas. Saya masih bisa sekolah pula, coba sibuk sekali saja masih bisa macam-macam, kenapa, saudara? Karena leadership, ya ada leadership di situ. Ada, saya mengkader beberapa orang juga. Lihat kebun pagi nggak ada saya pun tetap jalan, coba. Sekalipun nggak ada saya, kadang-kadang saya udah kecapean yang ikut kebun pagi, ya karena atau di perjalanan begitu ya. Kita sudah banyak yang berapologetika, lihat. Banyak apologet jebolan kita ya. Kita sudah setahun udah 800-an kali ya. Sudah 700, 800-an alumni kita. Ya. Leadership itu namanya, saudara ya. Leadership, jangan one man show. Dan apa? Kita harus berani berbagi popularitas. Karena apa? Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, dia harus menjadi pelayan dari yang baik. Itu paling penting, itu prinsip kita. Bukan jadi selebritis, goblok jadi selebritis. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, ini pekerjaan Tuhan. Kita ini hanya hamba-hambanya. Kalau jadi selebritis, tolong orang-orang mau jadi selebritis. Nah, itu tadi ya. Kenapa kita makin hari makin bertumbuh tiap hari? Karena kita bukan selebritis, kita ini hanya hamba-hamba Tuhan yang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, saudara ya. Jadi, bisa jadi nanti suatu ketika Pak Alex lebih terkenal dari saya, Pak Alex Siti itu, saudara. Bisa jadi. Ya, Pak Harto, Pak Santi Amar, bisa jadi dia lebih terkenal dari saya nanti suatu hari. Ya kan? Nah, saya gimana? Ya nggak terkenal, nggak apa-apa. Nggak perlu terkenal. Ya kan? Itulah kaderisasi, itulah leadership, ya kan? Kita harus berani mengorbitkan orang-orang, ya kan? Ada yang pernah lihat mukanya Bu Mantu, coba? Jarang sekali, saudara. Ada yang pernah lihat mukanya Pak SK? Jarang sekali. Tetapi mereka orang-orang yang ikhlas. Biar orang lain yang terkenal, saya backup dari belakang. Ada yang pernah lihat Pak Stephen? Jarang sekali, saudara ya. 1-2 saja pernah tahu kayak Pak Stephen. Karena mereka ikhlas, mereka di belakang, ya, mereka membackup. Gitu, saudara ya. Bulianti ada ya, banyak yang kan dengan sering di sini kan. Gitu, saudara ya. Jadi harus itu tadi leadership, ya, dan kita harus mengikhlaskan, mengorbitkan orang-orang. Ketika tentu saja tadi ya, kita nggak bisa kerja sendirian. Ya tadi balik lagi pertama ada leadership. Dan yang paling penting apa? Belajar terus, ya, jangan berhenti belajar. Ya, kita ada bikin Bible College ya, 3 tahun Bible College, kita ada kelas evangelis, apologetik apostolik, daftar ya kelas evangelis ya. Kalau yang nggak bisa ikut Bible College, karena itu kan 3 tahun harus komitmen, nggak boleh berhenti. Ya, itu evangelis 4 bulan saja. Ya, evangelis, apostolik, apologetik, jawab Islam. Nanti kita ada buka kelas bahasa Ibrani, tapi Ibrani yang rabbinik, saudara ya, kelas bahasa Ibrani untuk teks-teks. Jadi saya menjelaskannya dalam teks-teks rabbinik. Ya, hari Minggu jangan lupa ya ikut koinonia nanti. Siapa mau ikut ngomong semua, yang jadi host boleh ngomong kapan saja ya, host ya. Tapi jangan sembarang-barangan buka orang ya kalau mau ini ya. Oke. Ya, Pak Paul mengingat